Ibrahim alaihissalam memandang bahwasanya penyakit berasal dari dirinya, sedangkan kesembuhan berasal dari Allah satu-satunya. Dan kematian sesungguhnya juga merupakan ajal, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah ila akhirih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan khutbah kali ini khatib ingin mengajak kita semua, marilah kita sama-sama berusaha untuk menauladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam pandangan hidupnya, cara beragamanya, sehingga kita bisa menjadi muslim yang kafah, muslim yang totalitas dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam lalu kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun dalam kesempatan yang ringkas ini, beberapa hal yang bisa kita gambarkan. Yang pertama adalah bagaimana Ibrahim alaihissalam mampu membedakan antara mana perintah Allah dan mana yang bukan perintah Allah. Mana perintah Allah dan mana perintah hawa nafsu. Dan ini buktikan beliau ketika Allah merintahkan pada beliau untuk menyembelih putra beliau sendiri di dalam mimpi. Pertama memang dia ragu, tetapi kemudian dia menetapkan sikapnya bahwa ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi dengan respon yang positif dari putranya Ismail alaihissalam. Pertanyaannya adalah, mengapa beliau mampu membedakan antara mana perintah Allah dengan mana yang hanya sekedar bisikan hawa nafsu? Ini disebabkan karena beliau sangat dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga posisinya sedekat dengan orbit Allah. Dan ketika posisinya sangat dekat dengan orbit Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mampu melihat mana kemauan Allah, mana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau digelari dengan Khalilullah, orang yang sangat dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran kita temukan
Ini istilahnya adalah Al-Furqan. Orang yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang benar dan mana yang salah. Dan itu disebabkan karena ketakwaan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menganugerahkan Al-Furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itulah yang diajarkan Ibrahim alaihissalam kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu kemudian yang kedua, yang perlu kita teladani Nabi Ibrahim alaihissalam juga adalah bahwa beliau selalu hidup dengan logika syariah. Apa itu logika syariah? Logika syariah adalah cara berpikir yang menempatkan perintah Allah di atas segala-galanya. Bahkan di atas dari kepentingan-kepentingan pribadi. Dan demi logika syariah, Ibrahim rela mengorbankan segala-galanya. Mengorbankan keluarganya, anaknya, bahkan dirinya sendiri. Dan ini beliau buktikan ketika beliau sudah menetapkan sikapnya untuk menyembelih putranya, mengeksekusi putranya di Jabal Qurban. Lalu kemudian tengah perjalanan, syaitan menggoda mereka dengan narasi yang seolah logis, rasional, bahkan berorientasi kepada hak asasi manusia. Syaitan mengatakan, wahai Ibrahim, alangkah teganya kamu membunuh putra kandungmu sendiri yang kelahirannya kamu tunggu berpuluh-puluh tahun, lalu kemudian harus bersimbah darah di pangkun tanganmu sendiri. Ini bukan perintah Allah, wahai Ibrahim. Mustahil. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya logis, rasional, bahkan berorientasi pada hak asasi manusia. Tetapi Ibrahim alaihissalam ketika itu tidak lagi menggunakan logika biasa, apalagi logika syaitaniyah. Ibrahim ketika itu menggunakan apa yang disebut dengan logika syariah. Dia menempatkan perintah Allah di atas dari segala-galanya. Dia tidak peduli dengan hak asasi manusia, tetapi dia meletakkan hak asasi Allah di atas dari segala-galanya. Maka ketika Nabi Ibrahim menggunakan logika syariah, di sanalah Allah memberikan pertolongan, dan lalu kemudian wa fadainahu bizibin hazim. Allah mengganti sembelihan itu dengan domba yang sangat besar. Inilah sesungguhnya menjadi cikal bakal bagi korban yang kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ialah bagaimana beliau memandang penyakit dan kematian. Ketika beliau merespon dan menegaskan sikapnya terhadap yang menyembah berhala, termasuk ayah kandungnya sendiri, maka beliau mengatakan, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Sesungguhnya semua sesembahan-sesembahan itu, berhala dan patung itu adalah musuhku kecuali Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam. Lalu beliau merinci apa sesungguhnya Tuhan semesta alam itu, siapa? Dialah yang menciptakanku dan dia pula yang memberi petunjuk padaku. Dialah yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit,
Dia pula yang menyembuhkan daku. Lalu kemudian dia pula yang mematikanku, lalu kemudian menghidupkan daku. Maka dari sini jelas hadirin berbahagia bahwa Ibrahim alaihissalam memandang bahwasanya penyakit berasal dari dirinya, sedangkan kesembuhan berasal dari Allah satu-satunya. Dan kematian sesungguhnya juga merupakan ajal, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dia berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengatakan bahwa penyakit itu berasal dari Allah, dan penyakit itu tetap berasal dari manusia. Bisa berasal dari kelemahan, bisa berasal dari dosa-dosa, dan kesembuhannya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita minta kesembuhan pada Allah. Ketika kita sakit, kita kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Dia. Maka dalam konteks kita menghadapi wabah COVID-19 ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya COVID ini sesungguhnya adalah akibat dari ulah manusia. Karena bagaimanapun sasaran utama dari virus ini sesungguhnya adalah, dalam Al-Quran dikatakan, orang-orang yang zalim. Wa ma rabbuka muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah tidak menghancurkan satu negeri kecuali kalau warganya itu orang-orang yang zalim. Dan puncak dari kezaliman adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi sasaran utama dari virus ini adalah orang-orang yang zalim. Orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Bukan orang yang beriman. Orang beriman hanyalah terdampak. Orang beriman hanya kecipratan. Ibarat orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, lalu kemudian ada genangan, mobil lewat, lalu kemudian kecipratan airnya. Dan ketika orang beriman kecipratan, Allah pun juga memberikan ampunan dosa-dosa terhadap orang yang sakit kena wabah ini. Dan sekalipun mereka tewas, maka Allah akan mengangkat mereka sebagai syuhada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari kita senantiasa mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Prokes penting, memakai masker penting, jaga jarak juga perlu, cuci tangan juga ada gunanya. Tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ubah narasi dan diksi yang selama ini mengatakan mari kita lawan COVID dengan menyatakan bahwa mari kita bersahabat dengan virus corona. Wujud dari persahabatan itu adalah bagaimana kita sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua alam semesta ini termasuk binatang-binatang, bakteri, virus, semuanya itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang tidak mengesahkan Allah, mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka alam semesta akan bergerak. Maka dalam surah Maryam bisa kita baca, takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqul ard wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Nyaris langit terpecah, bumi terbelah, dan gunung hancur berantakan ketika dia mendengar orang mengatakan atau menuduh Allah punya anak. Jadi ketika orang mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka alam semesta akan bergerak.
Maka oleh karena itu hadirin berbahagia, akar persoalan dari COVID, dari corona ini sesungguhnya adalah kezaliman atau kesyirikan itu. Maka mari belajar dari Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid. Mari kita tegakkan tauhid. Mari kita kokohkan dan kuatkan ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akar persoalannya akan selesai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.